sampaikan ya biar lengkap ya, ini ada surat keterangan dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Saudara Profesor Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Prabawa SHM adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jadi saya kira itu ada beberapa riwayat hidupnya sudah sangat jelas, juga beberapa jurnal karya-karya ilmiahnya dimunculkan di jurnal apa saja. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin dari diskusi khusus tentang LHKPN ada beberapa sebetulnya yang menjadi tolak ukur guidance. Suatu kebijakan yang dibuat paling tidak selain secara teori dan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan sebut ada 3 Yang Mulia. Ada wewenang, ada prosedur, ada substansi. Kalau dia berwenang pun seperti tadi dikatakan saya berwenang betul, tapi di sisi lain juga harus diuji karena di administrasi pemerintahan kewenangan itu bisa juga abuse of power itu ada 3. Satu, melebihi kewenangan, kemudian dia tidak berwenang dan sewenang-wenang. Nah itu alat ukurnya tentunya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kemudian mengenai prosedur, tadi disampaikan juga prosedur tentang tata cara pencalonan, termasuk prosedur di LHKPN itu saya yakin ada. Yang bisa menjelaskan prosedur itu harusnya khusus LHKPN adalah dari KPK. Sedangkan tentang prosedur pencalonan jelas pasti juga KPU juga sudah tahu itu. Yang mana memenuhi syarat dan apa-apa saja yang tidak memenuhi syarat termasuk di dalamnya LHKPN. Kalau dia melewati batas waktu pasti dia tidak memenuhi syarat. Nah pertanyaan berikutnya adalah kriteria substansi. Apakah substansi dari LHKPN ini menggugurkan atau tidak? Alat ukur substansi juga ada 3. Pertama termasuk dari tadi yang disampaikan KPK ada filosofi, ada sosiologis, ada yuridis. Yang pertama filosofis. Apa maksud dari dibuatkan para calon untuk membuat LHKPN? Kan itu penting. Apakah sama LHKPN bagi para calon dibandingkan dengan LHKPN yang menjabat? Saya pikir ini berbeda. Karena kenapa? Orang yang menjabat ketika dia mendaftarkan diri sebagai pejabat, tadi sudah disampaikan yang mudah, dia periodik. Dan itulah yang dilihat oleh KPK. Apakah ini katanya tentunya dengan good and clean government. Apakah dia naik apa tidak? Naiknya wajar apa tidak dan lain sebagainya. Itu secara filosofi jelas berbeda. Sedangkan calon kepala daerah disuruh untuk LHKPN, dia akan menjabat. Walaupun secara isi mungkin sama, secara filosofi saya anggap berbeda ini. Karena dia akan menjabat, belum tentu menjabat, belum tentu menang. Maka sebetulnya teman-teman KPU harus memaknai tidak hanya di yuridis. Filosofisnya apa ini? Sesuatu yang berbeda enggak? Antara pejabat dengan calon pejabat. Menurut saya berbeda. Karena para pejabat belum tentu menang. Tapi begitu dia menang, 0 km terhadap harta kekayaan dikeker lagi. Seperti tadi yang mulia, apalagi setiap tahun pasti berubah itu. Bisa naik, bisa turun. Sekali lagi filosofinya apa sebetulnya? Untuk memberikan semacam tanggung jawab baik kepada KPU dan pada calon untuk menyampaikan, mendeklir kekayaannya. Dalam rangka apa? Menghindari korupsi sebetulnya. KKN dan korupsi, kan itu semangat filosofinya. Ini teman-teman menangkap enggak gitu maksudnya di teman-teman KPU. Nah kalau ini disepakati baru ngomong yuridis tadi, kriteria 5 kriteria, termasuk tadi dari di LHKPN terkait prosedur di KPK. Yang terakhir adalah secara sosiologis, kemanfaatan bagi calon, karena ini ingat ini pejabat publik. Pejabat publik harusnya dia deklar, diminta ataupun tidak, apalagi sudah jelas dari KPU dia mendeklar kekayaannya saat mencalonkan. Karena kenapa? Dia pejabat publik yang akan memimpin. Sebenarnya semangat dulu seingat saya KPU itu dulu begitu. Harus dideklar. Karena kalau dia tidak mendeklar berarti dia ada
something wrong. Kenapa nggak dideklir? Lu mau jadi pejabat publik harus declare dong. Bahkan dia harus, walaupun tidak minta KPK, dia harus declare diri. Baik pasangan 1 maupun pasangan 2. Nah, itu menurut saya dari kajian terakhir. Seingat saya jadi KPU, kepentingan pencalonan LKPN dengan pejabat berbeda. Saya 2 kali pilkada selalu meminta, termasuk incumbent juga, meminta posisi yang baru dan LHKPN yang terbaru bagi pencalonannya. Karena kenapa? Sangat berbeda. Karena semangatnya berbeda, filosofinya berbeda, dan sebagainya. Dan biasanya, mohon maaf, KPK, biasanya ditelepon dan kita kawal, Pak. KPK sih teleponin, cepat keluarin, cepat apa masalahnya gitu, bagi calon yang incumbent biasanya. Karena kenapa? Kita tahu KPK banyak pekerjaan, tapi kalau mereka terus ditanyain dan sebagainya, mereka akan cepat untuk bisa itu. Dan hampir seingat saya di Bali atau di daerah lain, rata-rata LHKPN yang disampaikan adalah sebagai calon kepala daerah yang terbaru. Itu dilakukan oleh teman-teman yang ada di beberapa kabupaten provinsi. Mungkin itu yang mulia yang bersampaikan. Baik.